saya menyapa seluruh sahabat 3i Network Indonesia dimanapun berada hari ini. Semoga kita semua, teman-teman, Bapak Ibu semuanya hari ini tetap dalam keadaan sehat, walaupun kita ada di tengah kondisi pandemi ya, tapi bersyukur kalau kita semua masih diberikan kesehatan, karena itulah sesungguhnya yang paling utama saat ini. Kemudian bagi Bapak Ibu semuanya yang hadir hari ini, saya berkenalan lebih detail. Nama saya Gede Suliantara, saya asli orang Bali, saya dari Singaraja tepatnya, di sebuah kabupaten di ujung utara Pulau Bali, jadi saya dari Singaraja. Nah, mengenai latar belakang, tepatnya tahun 1997, jadi saya sudah lulus sekolah perawat itu tahun 97, dan saya langsung saat itu masuk ke dunia kerja. Jadi karena memang ketika awal dulu bergabung, jadi awal dulu saya masuk ke sekolah perawat, maksud saya tujuan utamanya adalah supaya ketika nanti lulus saya bisa langsung bekerja. Nah, cepat bekerja itulah paradigma dulu. Nah, paradigmanya ketika saya sudah bekerja, saya berpikir dengan cepat bekerja saya akan bisa sukses, seperti itu dulu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, 2 tahun bekerja di rumah sakit waktu itu, akhirnya saya memutuskan untuk pindah bekerja karena ada tempat bekerja yang menurut saya saat itu lebih bisa membuat saya meniti karir, gitu. Dan akhirnya saya memang berkarir di sebuah perusahaan swasta nasional, jadi ada di seluruh Indonesia, bahkan ya perusahaan besar ya di bidang laboratorium kesehatan. Saya berkarir di sana cukup lama, mulai dari nol juga, dari staff, kemudian saya pernah menjadi supervisor, dan terakhir setelah 10 tahun bekerja kurang lebih, saya ada terakhir di posisi manajer, jadi pernah juga menjadi customer service manager gitu. Jadi itu saya jalani tepatnya 20 tahun jadi seorang perawat, dan terakhir berkarir benar-benar saya berjuang dan meniti karir itu 18 tahun terakhir. Jadi tepatnya sampai bulan April 2017 gitu. Jadi sampai segitulah perjalanan saya sebagai seorang perawat Western gitu. Jadi itu sebelum kenal 3i Network. Oke, baik Pak Gede. Jadi 20 tahun ya sempat juga memulai usaha gitu, dan bagaimana ketika mulai mengenal 3i Networks ya, selama menjalankan 3i Networks, kalau kita flashback ke belakang, tentunya ada hal-hal yang banyak hal yang perlu disyukuri tentunya Pak. Nah, mungkin kita sedikit perbandingan ya Pak ya, bagaimana dengan kehidupan menjadi karyawan selama ya di atas selama puluhan tahun lamanya, bagaimana mengelola keuangan ya, tentunya bekerja pasti ada keuangan. Nah, bagaimana mengelola keuangan, kondisi keuangan sebelum dan sesudah di 3i Networks ini, karena yang kita tahu bahwa di 3i Networks inilah yang mengajarkan kita ya lebih bijak lagi mengelola keuangan. Baik, Western. Nah, ini sesungguhnya yang kalau boleh saya bilang, saya pribadi sudah mengalami secara langsung betapa sebenarnya kebanyakan dari kita ketika kita sudah bekerja, punya penghasilan, kadang-kadang kita lupa untuk berpikir, menyisihkan, mengelola, dan bagaimana seandainya suatu saat nanti kita sudah tidak lagi bekerja. Memang ada beberapa orang yang mungkin dari awal sudah berpikir seperti itu, tapi kalau boleh di persentase, mungkin persentasenya tidak lebih dari 10% mungkin gitu. Itu pengalaman saya pribadi. Nah, jadi ketika saya sebelum kenal 3i Network, saya bekerja income tentunya sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan besar, sebenarnya sangat lumayan gitu, Bu. Nah, tetapi dari income yang saya dapatkan itu yang kalau boleh dibilang sebenarnya sedikit menyesal, Bu, kalau ingat hari ini gitu ya. Kenapa tidak sedari dulu itu saya berpikir untuk mengelola keuangan saya, memulai menyisihkan. Nah, karena apa? Ketika 20 tahun bekerja, yang paling saya rasakan adalah saya tidak pernah yang memiliki yang namanya tabungan jangka panjang. Tidak pernah terpikir sama sekali. Kenapa? Karena saya hanya berpikir hari ini saya gajian, cukup untuk membayar biaya-biaya yang saya butuhkan setiap bulan, biaya sehari-hari, kewajiban, dan sebagainya. Kemudian bulan depannya sudah gajian lagi, seperti itu. Itulah berjalan terus, seiring berjalannya waktu tidak terasa ternyata sudah 20 tahun gitu. Nah, tibalah waktunya ketika masuk di tahun ke-20 tiba-tiba saya memiliki sebuah rasa kalau boleh saya bilang
rasa jenuh yang entah dari mana datangnya, yang menyebabkan saya benar-benar ingin berhenti bekerja. Tanpa sebenarnya kalau saya ditanya waktu itu kenapa sih berhenti mengambil sebuah keputusan sangat tidak populer ketika ada di posisi yang banyak orang cari di luaran sana, manajer di sebuah perusahaan besar gitu ya. Kenapa sih memutuskan berhenti? Sesungguhnya saat itu saya bingung untuk menjawab secara jelas. Tapi yang saya rasakan adalah benar-benar ngerasa jenuh dan saya harus keluar dari situasi itu gitu. Karena saya pengen banget punya waktu yang bisa saya kelola sendiri, bisa punya waktu-waktu untuk orang tua, untuk keluarga dan sebagainya, tetapi punya penghasilan yang saya nanti saat saya tidak bekerja lagi, saya tidak harus berjuang keras lagi di masa tua untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Itu yang terlintas saat itu. Nah, akhirnya apa yang saya lakukan, Bu? Jadi setelah saya resign, hal pertama yang saya pikirkan adalah saya harus mulai berbisnis. Tapi bingung juga mau bisnis apa gitu. Nah, akhirnya saya cari informasi dan ketemulah saya sebuah bisnis yang saya pikir ini sederhana, kalau boleh dibilang tidak perlu buat barang sendiri, tetapi tinggal beli barangnya, kemudian dijual ke orang, cari pelanggan, dan dapat keuntungan dari situ. Akhirnya jadilah saya mulai berbisnis buka toko gitu. Jadi buka toko kelontong, Bu. Jadi kebutuhan sehari-hari, beras dan sebagainya. Nah, itu saya lakukan mulai bulan Januari 2017. Jadi sebelum saya resign saya sudah rintis dulu. Karena sudah persiapan resign di bulan April. Nah, bulan April saya benar-benar resign dan kerjakan bisnis saya sendiri. Nah, di awal saya ngerasa, wah enak juga ya punya bisnis, bisa diatur waktu, itu sudah saya rasakan kebahagiaan yang luar biasa di awal adalah bisa mengelola waktu sendiri. Padahal saya belum tahu apakah bisnis saya ini akhirnya sukses atau tidak, karena namanya juga tidak punya pengalaman, baru merintis gitu, Bu. Nah, 3 bulan berjalan bisnis saya, di bulan April saya full resign, kemudian saya jalankan fokus bisnis ini, masuklah di bulan Juli 2017. Nah, saat itulah datang sebuah, kalau boleh saya bilang inilah penyelamat kehidupan saya yang sesungguhnya. Jadi saya ditawarkan peluang 3 Network yang ketiga kalinya waktu itu. Jadi pertama udah ditawarin di April, saya masih abaikan. Di bulan Juni saya ditawarin lagi, saya masih abaikan. Akhirnya bulan Juli 2017 saya ditawarin oleh istri saya. Jadi istri saya cerita tentang peluang ini, walaupun di awal saya tolak ya, tapi akhirnya beliau datang bersama leader. Jadi diundangkan leadernya untuk menjelaskan secara detail program ini ke saya. Nah, disitulah sebenarnya saya baru kenal 3 Network. Jadi yang terpikir oleh saya pertama kali adalah bagaimana saya mengelola keuangan, karena dulu saya 20 tahun bekerja seperti tadi saya bilang nggak pernah punya tabungan. Jadi saya terlintas, saya harus menyiapkan masa pensiun, saya harus menyiapkan dana pendidikan untuk anak saya. Itu yang terlintas saat itu. Nah, tetapi karena saya akhirnya diajak belajar oleh leader saya, diajak ke pertemuan, waktu itu dikenalkan sistem, dikenalkan dengan leader saya yang luar biasa, di Bali banyak membimbing saya. Jadi kalau boleh saya sebut Bapak Komang Oka Saputra, mungkin beliaulah orang yang selama ini sangat banyak membimbing saya. Nah, di situ cikal bakalnya saya mulai melihat ini peluang luar biasa. Bisnis modelnya hanya ditabung, diinvestasikan, punya perlindungan asuransi, tetapi ternyata punya peluang yang luar biasa. Nah, akhirnya mulai Juli 2017 itu saya kerjakan dan ngerjakannya adalah sekeluarga, Bu. Nah, ini yang menurut saya buat Bapak Ibu teman-teman semuanya hebatnya Tria Network adalah bisnis yang bisa dikerjakan sekeluarga. Istri saya join, kemudian ngajak saya, ngajak anak saya dan ngajak juga ibu mertua saya. Jadi sekeluarga kami join di 2017 itu. Gitu. Nah, jadi kami kerjakan bareng-bareng. Saya juga sangat banyak berterima kasih kepada leader-leader saya yang sangat membantu. Kemudian saya juga bahu-membahu dengan istri saya karena saya sadar istri saya juga sambil masih bekerja sebagai karyawan dengan segala kesibukannya. Saya support beliau, saya bantu banyak juga untuk mengembangkan tim-timnya dan bersyukur sampai hari ini kami semua bisa menikmati income dari program luar biasa ini. Istri saya seorang silver agency, saya sendiri dilayakkan jadi bronze agency itu di bulan Oktober 2018. Kalau boleh dibilang setahun lebih dikit ya. Kemudian anak saya juga yang hari ini masih berumur 16 tahun. Jadi titik bisnisnya, salah satu titik bisnis saya, anak saya juga leader agensi. Jadi kami sekeluarga benar-benar bisa menikmati hasil dari bisnis dan peluang yang sangat luar biasa ini. Jadi begitu Bu Esther awal saya mengenal 3 Network. Ya, menarik sekali ya Pak ya. Jadi 3i Networks ini bisa jadi solusi dan juga bisa menjadi bisnis keluarga ya, walaupun anak masih kecil, masih 16 tahun, tapi sudah punya
aset ya, punya investasi dan juga punya bisnis yang bisa dikerjakan oleh orang tua yang akan Ya, diberikan kepada anak juga ya, tentunya ini luar biasa, ini leader agency ya untuk sang anak. Nah, eee, Pak Gede, apa yang ya Bu. dilakukan, yang dialami ya, maksud saya, apa saja pencapaian yang sudah didapatkan dari bisnis 3i Networks ini ya, dibanding ya saya percaya bahwa 3i Networks ini adalah sebuah bisnis percepatan yang bisa membawa kita, kepada impian-impian kita ya, walaupun mungkin ya kita menebus dengan cepat ya mungkin kegagalan-kegagalan kita puluhan tahun di masa lalu itu bisa bisa terbayar gitu dengan indahnya di 3i Networks ini kalau kita kerjakannya dengan baik sekali. Oke, baik Bu. Jadi kalau boleh saya bilang, pencapaian yang benar-benar sangat saya syukuri adalah yang pertama pencapaian non materi, Bu. Jadi saya memang benar-benar sangat mendambakan adalah kebebasan waktu. Nah, jadi ini sudah saya capai ketika baru awal menjalankan 3 Network. Kenapa saya bilang seperti itu? Beda sekali rasanya ketika dulu saya sebagai seorang karyawan, apalagi yang pegang jabatan gitu ya. Jadi rasanya waktu benar-benar kita harus dedikasikan untuk perusahaan. Namanya juga kita dibayar dan diberikan posisi gitu. Jadi mau tidak mau semakin tinggi jabatan kita, waktu pun diminta semakin banyak untuk kita mengerjakan tugas-tugas tanggung jawab yang kita kerjakan untuk perusahaan. Nah, tetapi bedanya ketika berada di 3 Network yang saya rasakan adalah yang pertama itu tadi adalah waktu yang bisa saya atur dan kerjakan sesuai dengan uh, waktu yang saya punya. Maksudnya kalau pagi hari mungkin saya ada kesibukan lain, saya bisa mengerjakannya di siang hari, sore hari, atau malam hari. Itu yang saya dapatkan pertama. Otomatis dengan waktu yang saya bisa atur sendiri, saya jadi punya banyak waktu bermanfaat untuk keluarga, terutama orang tua. Karena saya masih punya orang tua yang harus saya perhatikan juga gitu ya. Jadi sebelumnya mungkin saya tidak terlalu bisa dekat dengan mereka, jarang bisa ketemu. Tetapi setelah mulai di 3 Network, saya sudah bisa sering ketemu mereka, mengatur waktu sesuka hati, kapan harus ketemu, kapan dibutuhkan saya ada di antara mereka. Itu kebebasan, kalau menurut saya pencapaian yang menurut saya tidak ternilai harganya gitu. Walaupun selain pencapaian non materi, saya juga tidak pungkiri bahwa di sebuah bisnis pasti kita akan punya impian-impian besar juga untuk pribadi maupun untuk keluarga. Nah, di awal saya memulai bisnis ini bersama istri saya dan keluarga tentunya kami sudah berkomitmen bahwa apapun impian kita itu adalah impian bersama yang akan kita wujudkan secara bersama-sama. Jadi tidak ada lagi impian pribadi antara ini impian saya harus saya wujudkan sendiri, impian istri harus dia perjuangkan sendiri. Kami sudah berkomitmen dari awal. Nah, itulah sebabnya kenapa di awal menjalankan bisnis ini kami benar-benar jalankan bareng-bareng. Saya support jaringan istri saya, demikian juga sebaliknya. Jadi kami saling mensupport. Nah, bersyukur setelah 1 tahun 3 bulan berjalan di bisnis ini, impian yang menurut kami tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Saya bekerja 20 tahun, istri saya juga pernah bekerja, sampai hari ini masih bekerja, lebih dari 20 tahun di pariwisata. Tidak terpikir bagaimana ingin memiliki sebuah mobil impian keluarga. Gitu. Jadi 1 tahun berjalan, bersyukur sekali saya diizinkan bersama keluarga untuk mewujudkan salah satu impian, yaitu 1 unit mobil Honda HR-V 2019. Jadi bersyukur sekali, ini adalah benar-benar luar biasa, benar-benar murni dari 3i Network Western. Kemudian yang kedua, saya juga mempunyai kesempatan untuk jalan-jalan gratis bersama 3i Network ke luar negeri, di kapal pesiar lagi gitu ya. Kalau boleh saya flashback sedikit, dulu istri saya ke kapal pesiar, Bu, tetapi bukan jalan-jalan, tapi sebagai pekerja. Luar biasa, 2 tahun pernah bekerja di kapal pesiar. Itu 2007 sampai 2009. Tapi berkat Ria Network, kami bisa jalan-jalan ke kapal pesiar bukan sebagai pekerja, tapi sebagai tamu. Nah, tapi benar-benar pengalaman yang luar biasa menurut kami. Dan itu gratis dari Ria Network. Ya. Kemudian saya juga berkesempatan jalan-jalan ke luar negeri yang kedua kalinya, tapi waktu itu saya sendiri ya, karena ini program dari Ria Network kita di support system di Bali, saya juga dapat reward jalan-jalan lagi ke luar negeri ke Malaysia waktu itu. Jadi nggak kebayang dalam 1 tahun saya tahu luar negeri itu 2 negara. Dulu jangankan ke luar negeri gitu ya, ke Singapura gitu ya, Bu ya, taunya cuma Singaraja aja. Jadi pulang bolak-balik Singaraja, nggak pernah kepikir Singapura gitu, Bu. Jadi akhirnya 3 Network lah yang mewujudkan impian-impian kami. Itu pencapaian yang menurut saya tidak akan bisa saya wujudkan ketika saya masih tetap
posisi sebagai karyawan seperti dulu. Saya yakin tidak akan bisa mewujudkan hal seperti itu. Nah, kemudian dari sisi hal lain, Bu, pengelolaan keuangan, dan ini memang benar-benar sangat saya rasakan perbedaannya. Nah, dulu jangankan untuk setiap bulan menabung 1 juta per bulan untuk disisihkan jangka panjang seperti tadi saya cerita di awal. Sulit banget rasanya mengatur seperti itu karena mungkin di samping mindset kita juga belum ketemu programnya gimana caranya ngelola gitu, Bu. Tapi ketika di Tree and Network sampai hari ini, saya sekarang sudah masuk 2 tahun 10 bulan kami sekeluarga. Kami sudah punya 13 polis sekeluarga di program Tree and Network, Bu Esther. Jadi kalau boleh dihitung premi per bulan kami bayar premi kurang lebih 5 juta sekian, lebih dari 5 juta. Saya pribadi punya 3 polis, istri punya 4, anak saya punya 2 polis, orang tua masing-masing satu. Jadi ibunya dari istri saya 1 polis dan orang tua saya sendiri masing-masing 1 polis. Jadi total 13 polis. Nah, yang sangat sangat saya syukuri adalah ketika kondisi seperti hari ini pun ya, kondisi kita lagi tidak bisa beraktivitas bebas, kita harus ada di rumah. Tree Network tetap memberikan yang terbaik buat kami. Jadi tetap bisa setidaknya premi itu tidak lagi keluar uang sendiri untuk membayar. Jadi tidak ada beban tambahan untuk kondisi sulit harus menyisihkan kembali untuk membayar premi. Jadi benar-benar kami bisa save itu untuk masa depan, untuk kuliah anak, nanti untuk masa pensiun, untuk orang tua dan sebagainya. Itu benar-benar pencapaian yang menurut saya dari Tree Network sangat-sangat saya syukuri, Bu Esther. Jadi itu mungkin Bu Esther sampai hari ini yang saya rasakan.